أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Inti Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, Matnul Ghayah wa Taqrib karangan Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Beliau adalah salah satu ulama dari mazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang terbaik kepada beliau dan Allah lapangkan kuburannya dan Allah tempatkan di tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan manfaat dari ilmu yang sudah dia tuliskan yang bisa kita baca hari ini. Kita masuk kepada bab syarat sebelum sholat ya. Syarat sebelum sholat. Semua ibadah itu ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Ada yang membatalkan, ada yang disunnahkan, ada yang dimakruhkan. Ya, semua ibadah itu ada unsur 5 ini ada ya. Ada syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah tertentu. Itu namanya syarat. Syarat sholat sebelum sholat harus syarat ini dilaksanakan dulu. Sama kayak orang mau nikah. Syarat mau nikah ya udah punya kemampuan finansial dulu. Nah itu harus terpenuhi dulu baru boleh nikah gitu kan. Jadi syarat sholat sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Yang kedua rukun, sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Itu rukun ya. Kemudian syarat rukun yang membatalkan ya, yang membatalkan itu yang menyebabkan sholat batal tidak sah ya. Syarat rukun yang membatalkan ya, ini 3 hal yang gak bisa ditawar-tawar. Syarat harus dilakukan, rukun harus dilakukan, yang membatalkan harus ditinggalkan. Kalau 3 ini terpenuhi, syarat sholatnya sah. Sholatnya sah secara hukum ya, secara hukum sah. Nilainya di mata Allah serahkan sama Allah ya. Kita gak tahu, mungkin bisa jadi menurut kita syaratnya udah terpenuhi, rukun udah terpenuhi, tapi menurut Allah gak sah tetap ya. Bisa aja. Kemudian yang disunnahkan itu untuk melengkapi, untuk memperbagus kualitas sholat kita. Yang disunnahkan, sunnah kalau dilakukan pahalanya nambah, kalau nggak dilakukan tidak mengurangi kesahan sholat. Yang makruh sebaiknya ditinggalkan. Ya, kalau dilakukan nggak apa-apa, kalau ditinggalkan justru dapat pahala. Ya, jadi syarat rukun yang membatalkan itu kita harus hafal setiap ibadah karena sah dan tidak itu tergantung dari syarat, rukun dan yang membatalkan. Syarat dan rukun harus dilakukan semua, yang membatalkan harus ditinggalkan. Ya, adapun yang sunnah dan yang makruh itu tidak mempengaruhi kesahan ibadah. Wasyarat itu sholat, syarat-syarat sholat. Jadi ini yang harus dilakukan sebelum sholat. Syarat-syarat sholat. Kalau dalam ilmu usul fikih definisi dari syarat itu apa? Ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihi wujudu asy-syai' wa adamihi ya. Jadi kalau enggak dipenuhi maka tidak terpenuhi kesahan ibadah ya. Kalau dipenuhi atau dilakukan tidak
belum tentu menjadikan ibadah itu sah juga, belum tentu, ya. Jadi itu namanya syarat. Wa syara'itus sholati qabla dukhul fiha khamsatu asya. Syarat salat sebelum kita masuk kepada salat ada 5 hal. 5 hal ini harus dilakukan dulu. Sebelum salat 5 hal ini harus benar-benar sudah dilakukan baru boleh salat. Apa itu? Yang pertama, taharatul a'dha minal hadathi wan najasi. Di sini minal hadis, ya. Ini salah cetaknya, ya. Minal hadathi wan najasi atau wan najisi, ya. Jadi taharatul a'dha, anggota tubuh bersih dari hadas dan bersih dari najis. Bersih dari hadas, hadas ada 2 macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi wajib. Jadi kalau kita hadas kecil, apa itu hadas kecil? Yaitu melakukan yang membatalkan wudu, itu namanya hadas kecil. Keluar sesuatu dari kemaluan, ya, menyentuh wanita yang bukan mahram, ya, menyentuh kemaluan, tidur, hilang akal, ya. Itu membatalkan wudu. Jadi kalau mau sholat, melakukan yang 5 ini, mau sholat wudu lagi, gitu kan. Kalau hadas besar, yaitu melakukan keluar mani, berhubungan suami istri, ya, itu hadas besar, ya. Keluar mani, berhubungan suami istri, atau keluar mani baik sengaja ataupun tidak, ya, itu maka harus mandi. Bersih dari haid dan nifas, ya, itu juga harus mandi. Jadi bersih anggota tubuh dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas besar harus mandi, kalau hadas kecil harus berwudu. Wan najis, bersih dari najis. Bersih dari najis. Kalau bersih dari najis, hanya dicuci najisnya saja, ya. Jadi yang harus bersih di sini bukan hanya anggota tubuh, tapi pakaian juga dan tempat sholat juga harus bersih. Jadi bersih dari najis, ya. Kalau kena najis maka cukup dicuci, nggak membatalkan wudu. Kena najis, ya. Kena najis nggak membatalkan wudu, nggak ada pengaruhnya antara wudu, nggak ada hubungan antara wudu dengan najis. Jadi kena najis cukup kita cuci najisnya, kecuali keluar najis, nah ini baru, ya. Kalau keluar najis, keluar air kencing dari badan, nah ini baru membatalkan wudu, ya. Tapi kalau najis dari luar cukup dicuci, ya, cukup dicuci. Taharatul a'dha minal hadas, itu yang pertama. Jadi syarat yang pertama bersih dari hadas, hadas kecil atau hadas besar, dengan berwudu atau mandi wajib. Yang kedua, bersih dari najis. Nggak boleh ada najis, baik najis ringan, najis sedang, atau najis berat. Ya udah dibahas sebelumnya. Kalau najis ringan itu adalah kencing anak kecil laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI di bawah usia 2 tahun. Ya, nah ini kalau dia belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI, maka air seninya itu najis ringan, cukup dengan dipercikit atau diusap, ya. Ada pun najis sedang, ya, kotoran manusia, kotoran hewan selain dari anak kecil laki-laki. Kalau anak kecil perempuan, najisnya sedang. Kalau najis sedang harus dicuci sampai bersih, ya. Kalau najis sedang harus dicuci sampai bersih. Jadi semua kotoran manusia, kotoran hewan itu najis sedang, ya. Bangkai najis sedang, ya. Keluar darah najis sedang, keluar nanah najis sedang. Jadi muntah najis juga muntah, ya. Jadi kalau muntah, kena muntah, maka harus dicuci. Jadi bersih dari hadas, bersih dari najis. Yang ketiga, syarat yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Harus menutup aurat, ya. Kalau mazhab Syafi'i, aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut, ya. Kalau perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, ya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Ustaz, emang ada perbedaan, ya. Ada perbedaan. Nanti akan saya sebutkan. Wasatrul aurat, menutup aurat bilibasin thahir, dengan pakaian yang suci, yang enggak ada najisnya. Kalau ada najisnya walaupun setitik tetap enggak sah menurut mazhab Syafi'i lagi, ya.
Ada perbedaan nanti akan saya sebutkan ya. Jadi itu syarat yang ketiga, yaitu menutup aurat dengan pakaian yang bersih atau suci. Yang keempat, wal wuqufu ala makanin zahir. Ya, wal wuqufu ala makanin zahir. Ini disebut wukuf ya. Sebenarnya wukuf berdiri itu bukan syarat ya. Kalau berdiri itu masuk kategori rukun. Bukan syarat, tapi di sini disebutkan berdiri ya. Berdiri ya di tempat suci. Jadi tadi hadas dan najis dia satukan lalu menutup aurat ya. Harusnya berdiri masuk kategori rukun, bukan masuk kategori syarat ya. Karena berdiri itu udah mau masuk sholat ya. Karena berdiri kita selama sholat kita berdiri. Syarat itu di luar sholat ya. Kalau berdiri itu sepanjang sholat kita berdiri ya, berarti dia di dalam sholat. Kalau di dalam sholat rukun bukan syarat ya. Wal wuqufu ala makanin zahir, berdiri di atas tempat yang suci. Ini sebenarnya masuk kategori syarat najis tadi, bersih dari najis baik badan, pakaian dan tempat ya. Wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kalau nggak sah sholat kalau belum masuk waktunya. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jadi ada lima ya, kalau hitungan saya: suci dari hadas, suci dari najis baik badan, pakaian atau tempat ya, nutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Itu lima syarat. Adapun berdiri itu masuk rukun bukan masuk syarat. Kenapa? Karena berdiri itu di dalam sholat bukan di luar sholat ya. Lima ini di luar sholat semua. Jadi itu syarat sebelum sholat. Jadi syarat sebelum kita sholat, syarat ini harus terpenuhi dulu. Jadi harus bersih dari hadas, bersih dari najis ya, najis. Nah ini kalau dalam mazhab Hanafi ya, najis sedikit masih boleh. Nah ini jadi najis sedikit masih boleh asalkan ukurannya tidak lebih dari koin ya, atau tidak lebih dari lubang dubur ya. Itu koin, lubang dubur sebesar koin enggak ya. Kalau mau diukur ukurannya ya. Jadi ya, itu dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ya, ada najis asalkan tidak lebih dari ukuran koin sah. Kenapa? Karena dulu di masa Rasulullah kebanyakan orang istinja itu dengan batu ya, buang air kecil, buang air besar pakai batu ya. Coba pakai batu, dicolet dikit masih ada sisanya ya. Jadi masih ada sisa. Itu dalil mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu terkenal dengan mazhab yang menggunakan logika. Logikanya orang dulu pakai batu ya, pakai batu nggak bersih 100%. Kalau nggak bersih 100% berarti masih ada sisa. Setidaknya selubang tubuh itu masih ada sisanya. Itu menurut mazhab Hanafi ya. Jadi mazhab Hanafi membolehkan ada najis walaupun ya asalkan tidak lebih dari ukuran koin ya. Jadi kalau setetes, 2 tetes ya, mazhab Hanafi nggak apa-apa. Bersih dari najis ya, menutup aurat tadi sudah saya sebutkan ya. Mazhab Syafi'i kalau laki-laki dari pusat sampai ke lutut, kalau perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ada perbedaan? Ada ya, ada. Sebagian ulama termasuk sebagian dari ulama Syafi'i juga mengatakan bahwa aurat laki-laki cuma kemaluan. Jadi kalau sholat dengan celana pendek sah ya. Ada. Ustaz dalilnya apa? Ya, karena tidak ada dalil yang menyebutkan dari pusar sampai ke lutut. Nabi pernah suatu hari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi pernah suatu hari sedang duduk di rumahnya ya, tiba-tiba masuk Abu Bakar, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk, gitu kan ya. Paha Rasulullah terbuka, dibiarkan oleh Rasulullah. Masuk Umar, pahanya tetap terbuka. Masuk Utsman, ditutupin oleh Rasulullah pahanya. Saat ditanya sama Aisyah, kata Aisyah, ya Rasulullah, tadi waktu ayahku masuk engkau biarkan terbuka pahamu, waktu Umar masuk engkau biarkan terbuka, waktu Utsman masuk engkau tutupin, kenapa?
Kata Rasulullah, siapa yang tidak malu, yang mana malaikat malu kepadanya. Jadi bukan alasan aurat, bukan alasan aurat. Dari situ sebagian ulama mengatakan bahwa paha tidak termasuk aurat. Pernah lihat postingan Mike Tyson sholatnya, terlihat pahanya, ada kan? Nah, itu gak usah diperdebatkan, biasa aja, kecuali kalau dia murtad, ini baru masalah, kecuali dia nggak sholat baru masalah. Kalau masalah aurat tidak ada dalil secara spesifik mengatakan paha masuk aurat, bahkan ada dalil yang tadi saya sebutkan menunjukkan paha tidak termasuk aurat. Jadi nggak usah berdebat orang. Ustaz, kadang-kadang di grup-grup WhatsApp, ini sholat nggak pakai dengkulnya kelihatan, itu banyak ulama yang ngomong bahwa itu tidak termasuk aurat paha, laki-laki. Tapi kita jangan, saya nggak mengajarkan ngikutin pendapat ini, enggak, kita ibadah itu harus hati-hati. Kenapa? Karena diterima dan tidaknya itu ketahuan nanti di hari kiamat, bukan sekarang, Ibarat kita ujian, bagi raportnya nanti. Kalau ujian di kampus, bagi raport seminggu setelah ujian, Kalau ketahuan nggak lulus, bisa nanya sama dosennya, sama ustadznya gitu kan, ini bisa hair nggak, gitu kan, bisa. Tapi kalau di hari kiamat nanti nggak ada hairnya lagi, nggak ada hairnya, makanya harus hati-hati sekarang. Jadi lulus tidak lulus nanti di hari kiamat. Jadi hati-hati, bukan ngambil yang mudah, bukan. Kalau mau yang mudah, yang tadi pendapat bahwa aurat laki-laki cuma kemaluan, itu yang paling mudah, pakai celana pendek langsung sholat, gitu kan, yang mudah, Tapi kita ngambil yang hati-hati. Kenapa? Raportnya nanti di hari kiamat. Loh, saya kan sholat, saya di sholatnya pakai celana pendek. Kan tadi sudah saya katakan, kita ngikutin aturan seperti ini, itu adalah menurut pendapat kita, pendapat ulama. Tapi apa yang menurut Allah kita nggak tahu sama sekali. Bisa jadi sholat kita nggak sah menurut Allah. Bisa aja sholat kita nggak sah menurut Allah, karena kita nggak tahu praduga. Kita cuma ngambil ayat ini begini bunyinya, hadis ini begini bunyinya, menurut yang saya pahami. Tapi menurut yang Allah inginkan belum tentu seperti itu. Jadi ada seringkali banyak orang yang bertanya, Ustaz, boleh nggak kita ngambil pendapat yang mudah? Yang mudah resikonya merah semua nanti raportnya, ngambil yang hati-hati. Mazhab Syafi'i terkait dengan mazhab yang hati-hati. Itu laki-laki, aurat laki-laki. Aurat perempuan, ulama beda-beda juga aurat perempuan, Kalau mazhab Hanafi boleh kaki kelihatan, muka, tangan, kaki. Kenapa? Nggak masuk akal perempuan bajunya nyeret-nyeret terus, Kaki biasanya orang butuh terbuka untuk bisa berjalan dengan mudah, gitu kan. Jadi berarti kaki nggak masuk aurat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki lebih longgar lagi. Kepala boleh kelihatan, Loh, kenapa kepala boleh kelihatan? Itu tadi, nggak ada ayat, nggak ada hadisnya juga. Ustaz, ada perintah dalam Al-Quran, yadribna bihumurihinna ala jujubihinna. Tutupkan khimarnya ke atas mana? Ke atas mana? Dada, bukan kepala, kan? Itu mazhab Maliki, wal yadribna bihumurihinna ala jujubihinna. Jujubihinna apa terjemahannya? Terjemahan dalam Quran terjemahan, tutupkan khimarnya di atas dada mereka, bukan kepala katanya. Itu penafsiran ulama, gitu kan. Tapi ikut pendapat yang mana? Yang hati-hati. Kepala jangan kelihatan, karena khimar itu penutup kepala bahasa Arabnya. Bahasa Arab penutup kepala pak khimar, gitu kan. Kalau penutup kepala, walaupun Allah menyebutkan tutupkan khimarnya sampai ke dada, pemahaman orang mazhab Syafi'i dari kepala sampai ke dada, gitu kan. Tapi kalau orang Maliki enggak, tutupkan khimarnya ke atas dadanya, bukan ke atas kepala. Jadi kalau ketemu orang Maliki sholat nggak pakai
nggak pakai mukena biasa, ya biasa. Yang masalah kalau nggak sholat, ya nggak usah berdebat masalah seperti itu. Tapi Ustaz yang mana yang diikuti? Yang diikuti yang hati-hati. Yang hati-hati jangan nggak bilang mudah. Kalau yang paling mudah madhab Maliki yang paling mudah, ya. Orang madhab Maliki sholat pakai daster cukup perempuannya, asalkan dari leher sampai ke lutut cukup, ya. Belum pernah lihat orang sholat seperti itu, ya. Saya dulu 14 tahun di Maroko sama orang Maliki terus. Biasa mereka sholat seperti itu, nggak pakai mukena, nggak pakai apa, langsung Allah Akbar gitu kan, ya. Masalah kita jangan lakukan seperti itulah, ya, karena rapornya nanti di hari kiamat, ya. Jadi cari yang hati-hati. Kalau itu bisa tutupin kepala, kenapa enggak, gitu kan? Tutupin saja, ya. Tutupin saja. Walaupun berbeda-beda pendapat, ngambil yang hati-hati, bukan ngambil yang mudah. Kalau ngambil yang mudah, ya nanti risikonya merah semua nanti, ya. Karena kita nggak tahu apa yang diinginkan Allah. Kita cuma memahami ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini, gitu kan? Pemahaman ulama pun nggak sama, ya. Itu terkait dengan nutup aurat, ya. Kalau mazhab Syafi'i seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan, punggung tangan termasuk aurat. Kalau mazhab Syafi'i tergantung mazhab yang hati-hati. Telapak tangan itu ini bukan ini, gitu kan? Makanya dulu mukena itu ada cincinnya. Dulu mukena itu ada cincinnya. Orang Syafi'i itu hati-hati. Cuman mazhab Syafi'i yang ada mukena sholat. Mana ada mazhab yang lain pakai mukena? Ya. Kalau ibu-ibu pernah umroh, cari orang yang pakai mukena cuman orang Syafi'i. Ya. Yang mazhab yang lain enggak pakai baju yang dia pakai langsung sholat, ya. Kakinya kelihatan, gitu kan. Ada yang rambutnya masih kelihatan juga, itu Maliki, ya. Jadi jangan heran, ya. Itu terkait dengan nutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Ada perbedaan pendapat. Ulama sepakat sholat wajib menghadap kiblat, ya. Tapi apakah harus pas ke Ka'bah atau cukup arahnya saja? Cukup arahnya saja. Ka'bah arahnya kemana dari sini? Di bagian barat, ya. Pokoknya asal menghadap ke barat cukup, gitu kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram di barat. Asal kita udah ngadep ke barat, udah arah ke Masjidil Haram, gitu kan? Itu sebagian ulama. Mazhab Syafi'i harus ngepas ke Ka'bah. Syafi'i selalu hati-hati, harus ngepas ke Ka'bah. Tapi Ustaz kita nggak tahu pas ke Ka'bah itu yang mana. Kita harus maksimal. Kalau ada kompas, pakai kompas. Nggak boleh sekedar arah ke barat, nggak boleh. Harus ngepas. Kalau kita punya kompas, bisa lebih ngepas pakai kompas. Itu mazhab Syafi'i. Kalau enggak, maka nggak sah. Harus tepat ke Ka'bah. Itu mazhab Syafi'i, ya. Jadi ulama beda pendapat apakah menghadap ke Ka'bah atau ke arah Ka'bah. Itu ulama beda pendapat di situ, ya. Kalau mazhab Maliki Hanafi, ya ke arah. Mazhab Syafi'i sama Hambali persis ke Ka'bah. Harus persis ke Ka'bah. Tapi kita nggak tahu persis atau tidak. Tapi harus maksimal pakai kompas itu, ya, sehingga ngepas kira-kira, ya. Jadi kalau belok dikit, ya, walaupun arahnya masih sama, ya, ke sana arah barat. Miring dikit barat juga tetap, ya. Tetap barat juga miring dikit. Tapi boleh nggak miring dikit? Kalau itu kompasnya lurus, kompasnya miring, gitu kan? Jadi nggak boleh kita hanya sekedar arah. Ya, itu ulama beda pendapat di situ. Jadi arah Ka'bah, ya. Ulama beda pendapat di situ. Kalau mazhab Syafi'i harus kompas. Ya, jadi kalau ada kompas pakai kompas. Masuk waktu ulama sepakat sholat nggak sah kalau nggak masuk waktu. Tapi terkait dengan waktu ulama beda pendapat lagi. Ya. Ulama sepakat terkait dengan waktu sholat. Akhir waktu sholat subuh itu ulama sepakat. Awal waktu zuhur ulama sepakat. Awal waktu maghrib ulama sepakat. Selebihnya ulama beda pendapat. Ya, yang ulama sepakat itu apa?
akhir waktu subuh. Awalnya ulama beda pendapat awalnya. Kapan awal waktu subuh? Ya, yang paling mendekatin terbit matahari itu mazhab Hanafi. Setengah jam sebelum matahari terbit. Matahari terbit jam berapa? Jam 5.34. Berarti jam 5.04 baru masuk waktu subuh mazhab Hanafi. Sering kita dengar di posting-postingan, waktu subuh di Indonesia terlalu cepat. Itu Hanafi. Hanafi paling cepat, paling lambat ya waktunya. Kenapa? Dalilnya adalah Nabi sholat subuh itu waktu isfar. Isfar itu sudah mulai agak terang. Nah itu dalilnya dia ya. Jadi udah agak terang. Selesai sholat subuh matahari terbit. Itu dalil mazhab Hanafi. Makanya kalau kita ke tempat-tempat Hanafi di Amerika, di Kanada, ya, sebagian di Eropa gitu kan ya, itu kalau di Inggris itu kan Hanafi. Subuhnya agak mundur. Subuhnya agak mundur. Karena memang orang Hanafi subuhnya agak mundur. Awal waktu zuhur ulama sepakat, akhir waktu zuhur ulama beda pendapat. Akhir waktu zuhur ulama beda pendapat. Mazhab Hanafi paling mundur akhir zuhurnya. Jam berapa akhir zuhurnya? Akhir zuhur itu adalah kalau mazhab Hanafi ya, tiang didirikan bayangannya 2 kali lipat. Ya, tiang didirikan bayangan 2 kali lipat. Itu kira-kira jam 4.30 baru habis waktu zuhur. Nah, ini kalau di negara-negara Hanafi itu sholat asarnya mundur jauh, Pak. Ya, mundur jauh. Di Amerika kalau sholat asar biasa itu jam 6. Jam 6. Ya. Jangan heran jam 6. Udah matahari udah mau turun baru sholat asar mereka. Kenapa? Akhir waktu zuhurnya mereka menurut mazhab Hanafi agak mundur. Bayangan 2 kali lipat. Kalau mazhab Syafi'i bayangan 1 kali lipat, ya. 1 kali lipat ya sekitar jam 3 habis waktu zuhurnya. Ustaz, nah ini kita tahu beda pendapat ini, usahakan kita sholat di waktu yang ulama nggak berbeda pendapat. Ya, subuhnya kalau bisa mundurkan dikit. Ya, subuhnya kalau bisa mundurkan dikit, jangan terlalu cepat. Ya, jadi setidaknya nunggu jamaahnya agak lama dikit lah. Ya, supaya mendekati waktunya Hanafi, supaya ulama sepakat sah gitu kan. Ya, tapi jangan lewat matahari terbit. Ya, jangan lewat matahari terbit. Zuhurnya majukan, ya, jangan mundur, karena kalau udah mundur kayak Hanafi, ulama udah beda pendapat di situ. Ya, itu pentingnya kita tahu perbedaan pendapat. Asar, ya, kalau bisa mundurkan dikit kalau asarnya, ya, kalau bisa asarnya mundurkan sedikit, ngikutin Hanafi lebih baik, supaya ya ulama nggak beda pendapat. Asalkan jangan sampai matahari udah terbenam, nggak boleh. Ya, nah itu perbedaannya. Maghrib ulama sepakat awalnya terbenam matahari masuk waktu maghrib, tapi ulama beda pendapat tentang akhirnya. Di sini nanti ada ya. Ini kitab Al-Ghaiyah Takrib termasuk yang mengatakan bahwa waktu maghrib cuma setengah jam. Setengah jam. Jadi kalau maghrib masuk jam berapa maghrib sekarang? Jam 18.05. 18.35 udah habis. Ya. Jadi Ustaz, maghribnya usahakan dipercepat, jangan lewat 18.35 kalau mau beda pendapat. Ya, jadi maghribnya usunahnya dipercepat, jangan nunggu jam 7. Ya, memang waktu isya jam 7.20, tapi 18.35 ke atas kalau mau udah beda pendapatnya. Masih waktu maghrib atau enggak gitu kan? Jadi kalau mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i termasuk pengarang kitab ini, ya, mengatakan waktu maghrib itu pendek, hanya cukup buat sholat 5 rakaat, ya, 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat ba'diyah, selesai. Ya, hanya cukup untuk 5 rakaat, ya, itu waktu maghrib. Ya, itu setengah jam itu kan, ya, setengah jam. Jadi kalau maghrib usahakan dipercepat. Kenapa? Karena udah lewat setengah jam, ulama udah beda pendapat. Ya, isya ini ulama beda pendapat juga. Kenapa? Karena berakhir maghribnya berbeda. Ya,
berakhir. Kenapa? Karena waktu sholat isya itu habis waktu maghrib. Jadi jam berapa ini? 18.35 udah masuk belum? Ini ya, karena udah habis waktu maghrib. Yang mengatakan cuma setengah jam, 18.35 habis waktu maghrib, berarti isya masuk dong ya. Ini ya, ulama beda pendapat. Awalnya beda, akhirnya juga beda. Akhir waktu isya sampai kapan? Ulama beda pendapat. Apakah sampai subuh atau cuma sampai tengah malam? Ya, ada lagi yang mengatakan sampai ya sepertiga malam yang terakhir. Ya, jadi sebelum waktu tahajud, habis waktu subuh masuk tahajud, gitu kan? Itu ulama beda pendapat. Jadi isya usahakan jangan lewat tengah malam. Kalau udah lewat tengah malam, ulama udah banyak pendapatnya. Ya, ada yang mengatakan udah lewat waktunya, ada yang, ya. Jadi itu terkait dengan waktu sholat. Tapi ya jangan sampai bingung, kita ngikutinlah aturan kebenar ya. Jadi itu cuma untuk pengetahuan. Kalau seandainya ada yang posting, nah ini subuh kecepatan, Hanafi yang bilang kecepatan, ya Hanafi yang bilang kecepatan, ya. Wah ini maghrib kepanjangan waktunya. Sebagian ulama Syafi'i bilang kepanjangan, ya kepanjangan waktu maghribnya. Jadi hal yang seperti itu hal kecil, ya, yang salah nggak sholat, gitu kan. Jadi kalau berdebat nggak usah berdebat terlalu panjang seperti ini, karena otak manusia nggak sama dalam memahami teks-teks dalam Quran dan hadis, ya nggak sama karena otaknya nggak sama, ya. Bukan saya sampaikan ini supaya kita bingung, jangan, ya, nggak usah bingung, hanya sekedar untuk tahu, ya supaya luas wawasan. Karena kalau orang nggak luas wawasan nanti, wah ini salah, karena dia nggak tahu. Padahal ulama yang berpendapat seperti itu, bukan sembarangan orang, bukan ya. Nah itu terkait dengan waktu sholat. Jadi ada 5 syarat sholat. Pertama, bersih dari hadas, bersih dari najis, nutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halatain. Boleh tidak menghadap kiblat dalam 2 kondisi. Yang pertama, fi syiddatil khauf, sangat takut, ya. Sangat takut ini maksudnya saat perang, ya, saat perang. Boleh nggak menghadap kiblat saat perang? Kenapa? Karena sholat ini nggak ada saatnya kita boleh nggak sholat. Saat perang pun tetap wajib sholat. Bagaimana kalau perang lagi berkecamuk, tangting gitu kan, ya? Lagi main pedang dulu kan, perang itu pakai pedang. Lagi sedang perang berkecamuk, bagaimana? Ya, maka kita tetap sholat, walaupun dengan tidak menghadap kiblat sekalipun. Ya, sujudnya gimana? Ya sujud titik isyarat aja sujudnya, ya. Rukuk ya isyarat aja gitu kan. Yang penting kita ingat kapan takbirnya, kapan intinya gitu kan, ya. Secepat mungkin, ya. Secepat mungkin walaupun tidak menghadap kiblat sekalipun, khawatir nanti ada serangan musuh. Kalau kita menghadap kiblatnya, musuh di sana, kiblat di sana, oh mati kita, ya. Fi syiddatil khauf, di saat kita sedang sangat takut, ya. Wa fin nafilah fi safar ala rahilah, dan saat sholat sunnah di atas kendaraan boleh nggak ngadep kiblat. Nah ini ya, kalau kita di masyarakat ya, seringkali mendengar pendapat bahwa sholat di atas kendaraan boleh. Sholat di atas kendaraan itu boleh kalau sholat sunnah, ya bukan sholat wajib, ya bukan sholat wajib. Nabi cuma sholat sunnah di atas kendaraan, tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Jadi usahakan kalau sholat wajib itu tetap dalam kondisi berdiri tegak menghadap kiblat, ya. Boleh kalau sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi jangan dipermudah, ya, jangan dipermudah, ya. Tapi Ustaz, kalau nggak memungkinkan sama sekali baru, ya. Tapi rukhsah itu nggak tiap hari, ya. Rukhsah itu sekali-kali, keringanan itu sekali-kali, bukan tiap hari, ya. Tiap hari di atas kendaraan terus Allahu Akbar, ya, enggak, ya. Jadi keringanan itu hanya sekali-kali, bukan tiap hari. Kalau tiap hari itu namanya doyan namanya, ya, tiap hari, ya. Jadi kalau keringanan itu sekali-kali. Nah ini terkait dengan syarat. Jadi boleh nggak menghadap kiblat dalam kondisi yang sangat takut, yaitu sangat perang. Yang kedua, saat sholat sunnah di atas kendaraan, ya. Karena kalau menurut pendapat mayoritas ulama bahwa sholat yang boleh di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah. Tapi Ustaz, kalau kita di pesawat gimana? Di pesawat kalau pakai
pesawatnya Saudi, pesawat Emirat, pesawat Qatar, itu biasanya disediakan tempat sholat di belakang. Bisa kita sholat berdiri ya. Berapa kali saya naik pesawat Arab, Saudi, Emirat, Qatar, itu biasanya disediakan tempat sholat di belakang. Boleh duduk, kalau bisa berdiri nggak boleh duduk ya. Kecuali kalau nggak bisa lagi ya silakan ya. Silakan duduk ya, itu karena nggak bisa lagi dihindari ya. Karena kalau saya pikir mengatakan dia siru, walau asiru mengucapkan yang lebih sulit ya. Oke, ini terkait dengan syarat sholat. Kita masuk kepada rukun sholat ya, supaya cepat ya. Rukun sholat, wa arkanus sholat thamaniyata asyara ya. Rukun sholat adalah 18 rukun. 18 rukun. Nah ini hampir sepakat tiga madhab Syafi'i, madhab Maliki sama madhab Hambali bahwa rukun sholat itu antara 18 sama 17 ya. 18 ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18 ya. Yang mengatakan 14 tomaninanya dia kurangi. Di sini tomaninanya kebanyakan sini ya. Di sini tomaninah ada berapa sini? Tomaninah dalam sujud ya, tomaninah ketika duduk di antara dua sujud ya. Nah, ini ada dua ya, ada dua tomaninah. Tiga tomaninah saat itidal. Tomaninah dalam ruku ada 4 tomaninah di sini. Ya 4. Ya kalau 4 ini dijadikan satu maka jadi 15 ya. Jadi 15 ya. Jadi 15. Jadi ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun sholat. Ada yang mengatakan 6, yang paling sedikit itu mazhab Hanafi, rukun sholatnya cuma 6 ya. Rukun sholat cuma 6. Yang pertama adalah berdiri, yang kedua baca Quran bukan baca Al-Fatihah ya. Jadi kalau ada imam yang enggak baca Al-Fatihah, jangan heran berarti dia mazhab Hanafi ya. Faqra'u ma tayassara min ya. Bacalah yang mudah dibaca dari Quran. Itu dalilnya dari Al-Quran. Yang ketiga rukuk, yang keempat sujud, yang kelima yang kelima adalah duduk tahiyat akhir, yang keenam salam ya. Nah itu cuma 6 rukun dalam mazhab Hanafi ya. Jadi itu yang paling minimalis ya, minimalis. Ustaz ikut pendapat yang mana? Yang paling banyak ya, yang hati-hati. Yang paling banyak yang kita ikuti, yang hati-hati. Jadi bukan yang ambil yang mudah. Makanya di sini tuliskan 18. Yang 18 itu yang paling banyak. Wa arkanus shalah thamaniyata asyara rukunan. Rukun salat ada 18 rukun. An-niyatu pertama niat ya. Pertama niat. Jadi harus berniat ya. Niat ini disyaratkan berbarengan dengan takbiratul ihram. Allah dalam hati, aku berniat salat Isya ikut imam fardu karena Allah. Harus ada dalam hati. Ustaz, kadang-kadang banyak sekali di masyarakat, Ustaz kita kan pas dari rumah pakai baju, pakai besi, itu kan berangkat ke masjid, itu bukan niat, bukan. Bedakan antara niat dengan ham. Man hamma bihasanatin. Ham itu bukan niat, ham itu adalah kepingin melakukan ibadah. Ya. Jadi dari rumah kita pakai besi, pakai sarung, ya, berangkat ke masjid itu baru kepingin mau sholat. Niat syaratnya harus berbarengan dengan awal ibadah. Niat syaratnya harus berbarengan dengan awal ibadah. Awal ibadah kita adalah dengan takbiratul ihram. Karena Nabi mengatakan dalam hadis ya, as-salatu awwaluha takbir wa akhiruha at-taslim. Salat itu adalah awalnya takbir, akhirnya adalah salam. Jadi harus berbarengan dengan takbir. Kalau belum takbir belum boleh berniat. Sama kalau kita haji, kapan mulai berniatnya? Saat kita di miqat. Kita berangkat dari sini siap-siap pakai bawa koper gitu kan ya, ngepak-ngepak baju itu belum niat, karena belum memulai ibadahnya. Ibadahnya baru dimulai nanti di miqat. Di miqat saat kita sudah pakai ihram, nah ini baru ya. Sudah pakai ihram, udah di miqat, siap mau berangkat, nah ini baru di miqat. Adapun di Indonesia belum niat. Jadi bedakan antara niat dengan ham ya. Jadi seringkali di masyarakat banyak yang menganggap bahwa saat dia berangkat dari rumah ke masjid dia dianggap niat. Tidak sah niatnya ya. Niat harus berbarengan dengan gerakan pertama atau rukun pertama dari ibadah ya.
niat sholat pas takbir, kecuali puasa berdasarkan hadis boleh niat sejak malam hari walaupun belum mulai puasa. Ya, jadi karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, ya la siyama liman lam yubayyitus siyama minal lail, tidak sah puasa yang belum berniat sejak malam hari. Jadi malam harinya udah boleh berniat walaupun belum mulai puasa. Tapi ibadah yang lain harus mulai dulu baru boleh niat. Berwudu kapan niatnya? Saat cuci muka. Ya, saat cuci muka. I'tikaf saat udah di masjid niat i'tikaf. Dari rumah mau ke masjid niat i'tikaf belum berniat. Nanti dia udah masuk masjid baru niat i'tikaf. Aku berniat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Ya, jadi harus mulai ibadah dulu baru boleh berniat. Itu niat. Jadi niat itu adalah rukun. Tidak berniat maka nggak sah sholatnya. Ya, ulama sepakat bahwa niat harus di awal ibadah. Jadi kalau belum mulai ibadahnya belum sah niatnya. Wal qiyamu ma'al qudrah, yang kedua berdiri. Nah ini berdiri rukun, ya. Jadi yang berdiri bukan masuk kategori syarat tapi rukun. Rukun. Kenapa? Karena dia di dalam sholat, ya. Apa yang ada di dalam sholat maka itu namanya rukun. Jadi berdiri itu rukun, wajib berdiri. Kecuali bagi yang nggak mampu berdiri maka boleh duduk. Kalau nggak mampu berdiri dan duduk maka boleh berbaring. Untuk sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah walaupun mampu berdiri masih boleh duduk, ya. Kalau sholat sunnah walaupun mampu berdiri boleh duduk, ya. Walaupun mampu berdiri dan duduk boleh sambil berbaring kalau sholat sunnah. Karena sunnah itu lebih longgar daripada yang wajib. Jadi harus berdiri, tak boleh kecuali nggak mampu berdiri baru boleh duduk, ya. Nah, ini kalau di kadang-kadang di beberapa negara, kalau orang Indonesia itu jarang orang duduk. Tapi kalau di negara-negara barat, ya, di Eropa, di Amerika, di Kanada, itu kadang-kadang orang mempermudah duduk sholatnya. Ya, kenapa? Karena di masjid disediain kursi. Masuk masjid mereka langsung ambil kursi langsung duduk. Ya, duduknya di depan khotib lagi. Ya, duduknya di depan khotib. Padahal dari rumah ke masjid berjalan. Loh kok duduk? Kenapa duduk? Gitu kan? Nah ini orang Syafi'i tidak seperti itu, ya. Orang Syafi'i selalu ngambil yang hati-hati. Jadi jangan kita duduk kecuali kalau kita nggak mampu berdiri. Kalau mampu berdiri wajib berdiri, ya. Karena duduk itu adalah rukhsah keringanan untuk yang nggak bisa berdiri. Ustaz, saya mampu berdiri tapi nggak lama-lama, ya nggak bisa sampai selesai imam baca Al-Fatihah. Berdiri saat kita udah nggak mampu berdiri, duduk, lanjutkan dengan duduk, gitu kan? Jadi kaidah fikih mengatakan ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu hanya dilakukan sekedarnya, jangan selamanya, ya. Jangan selamanya. Mentang-mentang nggak bisa berdiri, ya kita langsung duduk dari awal sampai akhir, ya. Jadi kalau kita, saya nggak bisa berdiri lama, ya udah semampunya. Inti berdiri dulu, nanti baru duduk, ya. Baru duduk di tengah sholat, baru duduk, ya. Karena darurat itu sekedarnya saja boleh dilakukan. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Jadi berdiri itu hukumnya wajib. Wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar. Ini hukumnya rukun, ya, rukun. Takbiratul ihram rukun ucapan. Kalau rukun ucapan harus terucap. Jangan sampai kita enggak mengucap, kan, ya. Jadi harus terucap. Takbiratul ihram, ya, itu rukun ucapan. Maka harus terucap dengan makhraj yang benar, ya. Enggak boleh Allah. Itu bukan makhraj yang benar. Allahu Akbar, ya. Harus dengan makhraj yang benar. Enggak boleh kita kadang-kadang ada sebagian orang gitu kan, yang jangankan dengan makhraj yang benar, dengan nafas pun enggak benar. Enggak sah sholatnya. Ini rukun. Kalau rukun enggak dilakukan maka enggak sah. Jadi Ustaz, selama ini saya pahamin gitu kan, itu boleh, ya. Sekarang dibedakan, ya. Kita udah hati-hati karena raportnya nanti di hari kiamat juga sekarang. Raportnya di hari kiamat. Sadar tidak itu Allah yang nilai, ya. Allah yang nilai, bukan kita, ya. Ini yang kita pahami, ini yang dipahami oleh pengarang kitab ini. Yang diinginkan sama Allah, wallahu a'lam. Yang diinginkan sama Allah, wallahu a'lam, ya. Jadi Nabi dalam hadis mengatakan idza shalaita fakabbir. Kalau kita salat maka bertakbirlah.
Ya, namanya takbir itu ucapan. Ucapan harus dengan suara. Maka kalau nggak dengan suara maka bukan ucapan namanya. Ya, jadi bukan nafas, bukan Allahu Akbar. Ya. Itu takbiratul ihram, takbir yang pertama. Ya, itu hukumnya wajib. Perhatikan, berbarengan dengan takbir adalah niat tadi. Wa qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah rukun. Yang keempat, ya baca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah juga rukun ucapan, maka harus dengan suara juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Ada 14 tasydid, jangan dikurangin satu. Kalau kurang satu, maka enggak sah baca Al-Fatihahnya karena kurang satu huruf. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi enggak boleh kurang satu huruf pun. Kalau kurang satu huruf maka enggak sah. Ya. Jadi harus dari makhraj yang benar. Enggak boleh. Enggak, itu belum baca. Ya. Kalau namanya baca itu dengan suara, ya. Iqra, mana itu boleh kata. Ya. Malaikat Jibril bacanya dengan suara atau enggak? Kalau enggak dengan suara maka Nabi enggak dengar, ya. Ya. Enggak. Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca itu harus dengan suara dan dari makhraj yang benar. Ya, kalau keluarnya dengan makhraj yang salah maka enggak sah. Kecuali kalau kita memang enggak bisa mengucapkan dengan makhraj yang benar. Ya, karena lidah kita mungkin susah, ya udah berusaha maksimal baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita tahu makhraj yang benar, hamzah enggak boleh disamakan dengan ain, gitu kan? Ya, kaf enggak boleh disamakan dengan qaf, gitu kan? Sin enggak boleh disamakan dengan shad, gitu kan? Jadi harus dibedakan. Jadi kalau ada di kitab apa? Di kitab I'anatul Talibin, yaitu ada penjelasan bahwa kalau ada satu huruf saja tidak terucap dengan benar maka nggak sah. Ya. Wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat dari Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau nggak baca bismillah nggak sah salatnya menurut mazhab Syafi'i. Ya, Ustaz ada mazhab yang lain, ada mayoritas ulama mengatakan bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ya, mazhab Syafi'i mazhab yang hati-hati. Mazhab yang hati-hati karena kita nggak tahu apakah bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau bukan, gitu kan? Maka lebih baik yang dimasukkan, karena kalau ente nggak baca, ya padahal menurut Allah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka nggak sah. Kan kita nggak tahu menurut Allah yang mana. Ya, Al-Quran sudah dicetak sudah ditulis dari sejak masa Abu Bakar Siddiq, Khalifah Abu Bakar sampai sekarang. Dan tidak ada yang berani menghapuskan Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah dengan cetakan Quran manapun. Walaupun orang Arab Saudi imamnya nggak kedengaran baca Al-Fatihahnya, langsung Alhamdulillahirabbil alamin baca Qurannya. Ada nggak Al-Fatihah? Ada Bismillahnya kan? Ada Bismillahnya. Ya, ini Quran kan cetakan Arab Saudi kan banyak ya. Ada Bismillahnya. Jadi kata Imam Nawawi, dalil yang paling kuat kata Imam Nawawi, ya dan disebutkan oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya, ya, bahwa dalil yang paling kuat bahwa Bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah dan bagian dari semua surat dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah adalah sejak masa Abu Bakar sampai sekarang tidak ada yang berani menghapuskan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tambahan wajib dihapus karena Quran nggak boleh ditambah-tambah. Ya, jadi itu dalil mazhab Syafi'i, ya. Yang mazhab Syafi'i itu terkenal dengan mazhab yang hati-hati. Jadi Ustaz yang mana yang pakai aja, ya? Karena kalau inti baca Bismillah, kalau dia tidak termasuk Al-Fatihah nggak salah. Emang salah menurut Allah nanti? Ya enggak, ya. Tapi kalau inti nggak baca Bismillah, padahal menurut Allah adalah Bismillah bagian dari Al-Fatihah, inti salah. Jadi ketimbang inti salah, resiko salah, inti baca aja. Karena A'udzubillah boleh dibaca. A'udzubillah walaupun bukan bagian daripada Al-Quran kan, ya, kecuali di ayat wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, baru itu ayat, ya. Tapi kalau a'udzubillah di setiap kita baca Quran itu bukan bagian daripada Al-Quran. Boleh kita baca, apalagi
Bismillahirrahmanirrahim yang memang tercantum dan tertulis di dalam Al-Quran. Jadi Bismillahnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha bagian daripada Al-Fatihah. Jadi baca dengan Bismillah ya. Warruku' wat tama'ninah fihi. Yang berikutnya ya 1, 2, 3, 4, 5 ini yang kelima ruku' ya dan tama'ninah ya 5 dan 6 ruku' dan tama'ninah. Ruku' adalah rukun ya gerakannya, ada pembacaannya tidak wajib ya. Ruku' adalah rukun. Ruku' itu adalah artinya nunduk ya, nunduk. Sekurang-kurangnya kita nunduk sampai tangan kita menyentuh lutut ya. Mau sempurna rata antara kepala sampai ke mata ya. Itu ruku'. Wa tama'nina fihi tama'nina ya. Ruku' tenang dulu baru kita berdiri. Jangan langsung ruku' sungguh ya. Itu enggak sah salatnya ya. Kenapa? Karena enggak tama'nina. Karena tama'nina bagian daripada rukun salat. Rasulullah SAW pernah suatu hari melihat ada seorang A'rabi, orang Arab kampung datang ke masjid dan dia sholat ya, buru-buru sholatnya. Nabi mengatakan dia sholli fa innaka lam tusalli, sholat lagi karena dia belum sholat ya. Ulangi lagi, dia sholat dengan cepat lagi ya. Lagi-lagi Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusalli, sholat lagi karena kau belum sholat ya. Yang ketiga kali dia sholat masih cepat juga ya. Akhirnya Nabi perintahkan lagi untuk sholat. Kata dia, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana sholat ya. Apa jawab Rasulullah? Kita sholaita ya farka, maka rukuklah ya. Wala taqum ya, wala ta'tadil hatta tatma'inna raki'an. Jangan engkau berdiri sampai engkau tama'ninah dalam posisi berdiri ya. Summa qif, lalu berdiri ya. Wala tasjud hatta tatma'inna waqifan atau mu'tadilan ya. Lalu engkau berdiri, jangan sujud sampai engkau tama'ninah dalam posisi i'tidal, dan seterusnya sampai akhir ya. Jadi itu hadis A'rabi, disebut dengan hadis A'rabi, hadis orang Arab kampung ya, yang sholatnya selalu disebut orang Arab kampung. Gak pernah sahabat itu kalau cerita sesuatu yang negatif nyebutkan nama ya. Ini kebiasaan sahabat gak nyebutkan nama ya. Jadi diceritakan ya bahwa Nabi perintahkan dia untuk tama'ninah. Itu dalil bahwa tama'ninah itu hukumnya wajib ya. Warraf'u wal i'tidal wat tama'ninatu fihi, lalu berdiri dan i'tidal dan tama'ninah juga saat i'tidal. Saat itu kita berdiri tegak ya. I'tidal itu artinya lurus. I'tidal artinya lurus ya. Orang yang adil, orang yang lurus agamanya ya, adil ya. Yang adil bahasa Indonesia ya, disamakan gitu kan ya. Itu adil bahasa Indonesia. Adil bahasa Arab artinya lurus ya, lurus. Wasujud wa tama'ninatu fihi, sujud dan tama'ninah saat sujud. Sujud diperhatikan ada 7 anggota sujud yang wajib ditempelkan ya, yang wajib ditempelkan. Yang pertama jidat ya, yang kedua telapak tangan. Nah ini jidat sama telapak tangan harus nempel ke tempat sujud, bukan nempel ke pakaian ya. Nah, ini kalau ibu-ibu kadang-kadang sebagian ya, kalau mau sujud itu dia bentangin mukenanya, dia sujud di atas mukena, nggak boleh ya. Dia bentangin mukenanya, dia harus pas mau sujud ya, ini dia bentangin ya. Yang dia pakai, mukena yang dia pakai. Kalau mukena yang nggak dipakai boleh, tapi mukena yang dipakai nggak boleh dia bentangin. Dia harus sujud di tempat sujud yang nggak dia pakai sama dia ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi jidat, 2 telapak tangan itu harus nempel ke tempat sujud ya. Nggak boleh nempelnya ke pakaian yang kita pakai ya, nggak boleh begini gitu kan ya, karena ini dipakai gitu kan. Kalau petinya ada di bawah, ini sujud di atas peti boleh ya. Jadi begitu juga mukena, jangan kita kadang-kadang sebagian perempuan nggak mau sujud di atas sajadah ya. Jadi langsung dibentangin mukenanya, dia sujud di atas mukenanya dia sendiri, nggak boleh ya. Dia bentangin sajadah yang mukena yang dipakai. Kalau mukenanya nggak dipakai, dia taruh di bawah nggak salah ya. Jadi alas boleh ya.
Tapi kalau yang dia pakai nggak boleh dia bentangin pas dia mau sujud. Dia harus sujud mencium tempat sujud, ya. Dan telapak tangannya pun ke tempat sujud, ya. Karena itu tiga anggota jidat sama dua telapak tangan itu nggak boleh pakai alas. Ya makanya tidak termasuk aurat gitu, ya. Nggak boleh pakai alas, langsung ke tempat sujud. Kemudian dua lutut, kalau dua lutut harus ditutup karena dia aurat, ya. Aurat terutama bagi perempuan, kalau laki-laki ulama ada beda pendapat di situ, ya. Kemudian telapak kaki juga boleh tertutup karena sebagian ulama mengatakan kaki perempuan termasuk aurat juga, ya. Dan dia aurat maka boleh tertutup, dan Nabi juga berapa kali sholat pakai sepatu. Kalau pakai sepatu berarti kakinya tertutup, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, wal julusu baina sajdataini wat tama'ninatu fi, duduk antara dua sujud dan tama'ninah, artinya diam dalam posisi sujud antara dua sujud. Sujud antara dua sujud dengan sujud tahiyat pertama dan duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat pertama dan duduk istirahat caranya sama, yaitu kita duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan didirikan, ya. Duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan didirikan, ya. Itu namanya duduk iftirash. Kenapa disebut dengan iftirash? Iftirash itu alas, mengalas kaki kiri, ya. Ini kalau saya jadi duduk di atas kaki kiri, ya, dan kaki kanannya didirikan, ya. Ini kalau mau sempurna, ya. Ada orang yang susah mendirikan kaki kirinya gitu kan, dia ini kan ya masalah juga, ya. Yang penting duduk, karena di sini cuma disebut duduk, ya. Duduknya. Adapun cara duduknya itu adalah sunnah. Duduknya wajib, cara duduknya sunnah, ya. Mau duduk bersila pun boleh, ya. Duduknya wajib, cara duduknya sunnah. Nanti disebutkan, ya, sunnah-sunnah salat, ya. Wal julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud, wa tama'ninatu fihi, dan tama'ninah di dalam duduk antara dua sujud. Wal julusul akhir, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat pertama bukan wajib, ya. Duduk tahiyat pertama tidak wajib, makanya kalau imam lupa duduk tahiyat pertama, ya, biarkan saja kalau dia sudah berdiri. Jadi nggak usah diingatkan kalau dia sudah berdiri, ya. Karena hukumnya tidak wajib menurut mayoritas ulama mazhab Hanafi, ya, mazhab Maliki, ya, mazhab Syafi'i. Yang mewajibkan duduk tahiyat pertama itu mazhab Hambali, ya. Jadi duduk tahiyat pertama nggak wajib, bacaan tahiyat pertama juga tidak wajib juga, ya. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, tahiyat pertama itu pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau tidak, ya? Itu nggak baca aja nggak apa-apa, gitu kan, karena hukumnya nggak wajib, ya. Nggak wajib. Jadi boleh Allahumma sholli ala Muhammad, mau diteruskan juga boleh, ya. Mau nggak baca juga nggak apa-apa, karena hukumnya sunnah bukan wajib, ya, bukan wajib. Cuma duduk tahiyat pertama tidak boleh sengaja ditinggalkan, ya. Kalau terlupa nggak apa-apa, ya. Jadi imam nggak usah diingatkan kalau dia terlupa dan udah berdiri, kecuali kalau dia belum sempat berdiri baru kita ingatkan, subhanallah. Dia masih berdiri, ya udah biarkan ikut berdiri kita langsung, ya. Wal julusul akhir wa tasyahhud fihi, dan membaca tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir juga ini hukumnya wajib, ya. Wajib ucapan, ya, harus dibaca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hukumnya wajib, ya. Baca tahiyat. Versi bacaan tahiyat bermacam-macam juga hadisnya, ya. Ada at-tahiyyatulillah, at-thayyibatulillah, ya, as-salawatulillah, ya. Ada at-tahiyyatul mubarakatuh, ada at-tahiyyatuz zakiyat, ya. Ada macam-macam, ada beberapa versi terkait dengan tahiyat, enggak perlu terlalu diperdebatkan, ya, selama itu ada hadisnya. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, salawat kepada Nabi, ya, di dalam tahiyat akhir, ya, bukan tahiyat pertama, ya. Tahiyat pertama hukumnya sunnah, salawat di tahiyat akhir hukumnya wajib kepada Nabi, kepada keluarganya tidak.
Jadi sekurang-kurangnya kita mengucapkan setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sekurang-kurangnya itu udah sah. Wa ala ali Muhammad itu enggak wajib ya. Kalau mau ditambahin lebih baik. Wa taslimatul ula, salam yang pertama itu hukumnya rukun, itu assalam. Ini juga ucapan ya, enggak boleh assalamualaikum warahmatullahi, ya, harus dengan ucapan dan dengan makhraj yang benar. Wa niyatul khuruj minas shalah. Nah, ini tambahan ini ya. Niat keluar dari salat. Ini sebagian ulama Syafi'i mengatakan rukun. Ya, niat keluar. Jadi habis mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung niat aku berniat keluar dari salat. Ya. Nah, ini rukun menurut sebagian ulama, yaitu kitab ini ya. Sebagian ulama tidak menyebutkan niat keluar. Kenapa? Karena salam itu adalah keluar salat. Salam otomatis keluar dari salat ya. Kenapa salam otomatis keluar dari salat? Karena berbicara kepada manusia. Ya, salam otomatis keluar karena berbicara kepada manusia. Salam itu kepada siapa? Kepada Allah, bukan kan? Jadi assalamualaikum warahmatullahi untuk yang kanan, assalamualaikum warahmatullahi untuk yang kiri ya. Bukan kepada Allah, bukan ya. Jadi itu udah berbicara. Kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum, kita lagi assalamualaikum wassalam, batal salatnya langsung. Jadi otomatis dengan salam itu keluar dari salat karena itu membatalkan salat. Jadi sama dengan haji, dengan gunting rambut otomatis dia keluar dari ihram. Ya, makanya disebut dengan tahallul, gitu kan? Kenapa? Karena potong rambut itu termasuk yang diharamkan saat ihram. Ya. Kalau itu udah potong rambut, itu sudah keluar dari ihram berarti. Karena itu sudah melakukan pelanggaran, gitu kan? Jadi assalamualaikum warahmatullahi otomatis keluar harusnya. Kenapa? Karena itu sudah berbicara kepada manusia. Jadi salam kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi itu untuk yang kanan dan yang kiri, ya. Makanya salatnya berjamaah supaya ada yang disalamin, ya. Jangan assalamualaikum warahmatullahi kiri karena nggak ada, ya. Ini yang disalamin jin, ya. Wa niyatul khuruj min shalah. Jadi niat keluar dari salat ya, menurut sebagian ulama itu enggak perlu ya. Tidak perlu niat. Kenapa? Dengan salam dia otomatis keluar karena dia sudah melakukan yang membatalkan salat. Ya, wa tartibul arkan ala ma dzakarna, ya, berurut sesuai dengan yang disebutkan tadi itu juga rukun. Ya, nah ini ya terkait dengan syarat dan rukun salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.